senantiasa sehat, tambah berkah, makin sukses dan bahagia. Semoga Allah senantiasa menurunkan berkah, rahmah dan maghfirah, menguatkan hati-hati kita dengan akidah yang salimah, mengindahkan kehidupan kita dengan ibadah yang sahihah dan akhlakul karimah, melimpahi kita dengan rizki yang halalan thayyibah, menjadikan keluarga kita makin sakinah, mawaddah warahmah, putra putri, anak cucu, keturunan makin solih dan solihah. Perjalanan hidup kita terus dibimbing dengan cahaya hidayah dan kita tidak diwafatkan kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Di alam barjah ditempatkan di tempat yang indah, di akhirat dihisab dengan hisab yang mudah dan mendapat hadiah al-jannah dari Allah yang maha pemurah untuk keluarga dan jamaah Masjid Al-Hikmah yang terutama rajin sholat subuh berjamaah dan sholat tarawih. Kita akan membahas 10 wazifah atau tugas seorang murid. Insya Allah ini selama saya di sini belum ada yang bahas. 20 tahun lebih lah di sini. Ini belum ada yang bahas. Insya Allah ini kalau tidak salah ya. Saya ingin sedikit mengomentari yang pengajian kemarin tentang ulama, tentang ahli ekfat ya, kemudian dai. Menurut Al-Ghazali begini. Ini sebelum ke yang pokok ya, ini sedikit yang kemarin. Pekerjaan membangun dunia itu 3 menurut Al-Ghazali itu. Yang pertama disebut dengan az-zira'ah. Az-zira'ah itu seperti pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dagang dan lain-lain. Disebutnya zira'ah. Itu bidang pekerjaan. Yang kedua hikayah. Hikayah itu menenun dunia pakaian. Tadi dunia produksi ya. Ini juga pakaian juga sama. Kemudian albina. Albina dunia pembangunan. Dan yang keempat as-siyasah. As-siyasah itu ngurus orang banyak. As-siyasah itu ngurus orang banyak. Dari 4 pekerjaan yang tadi disebut zira'ah, hikayah, bina dan siasah. Zira'ah pertanian, pertambangan, perdagangan. Hikayah al-hiyakah ya, dunia pisang, tenun, dunia pakaian, dunia pembangunan. Sampai sekarang masih seperti itu. Dan yang terakhir ngurusin orang, manajemen HRD ini, ngurusin orangnya. Disebutnya siasah itu, memanage itu. Biasanya ngurusin orang lebih gede gajinya dan lebih berat pekerjaannya. Presiden itu wilayahnya siasah, gubernur siasah, pejabat-pejabat itu siasah karena ngurus orang banyak. Sebetulnya direktur juga ngurusin orang lebih banyak, ngurusin orang. Baru nanti kalau ke bawahnya ngurusin benda itu ekspornya. Nah, oke. Nah sekarang kita bahas siasah itu ada 4. Kenapa saya bahas ini dulu? Karena akan masuk ke pelajaran kita. Siasah itu secara harfiah politik pak, politik. Tapi yang dimaksud di sini adalah memanage orang banyak, ngurus orang banyak. Nah Al-Ghazali menyebut 4 tingkatan siasah itu, 4 tingkatan siasah. Yang pertama siasatul nubuwah, politiknya para nabi. Ini saya terjemahkan politik itu jangan dipahami politik praktis sekarang ya. Tapi yang dimaksud adalah ngurus orang banyak. Itu yang dimaksud. Supaya jangan salah. Kata politik itu tergantung siasah itu tergantung di mana diposisikannya. Maknanya bisa berbeda. Tapi yang kita maksud bukan politik praktis siasah di sini. Tapi siasah di sini maksudnya ngurus orang banyak. Pengurus masjid itu dan jajarannya atau pengurus yayasan dan jajarannya itu wilayah siasah itu. Siasah disebutnya.
Kalau nggak mau istilah politik, pakai aja bahasa Arab, siasah. Karena ngurusin orang. Nah, para nabi itu ngurusin seluruh manusia, baik elit ataupun awam. Baik elit sampai ke awam, diurusin semua wilayah lahir dan batinnya. Itu nabi. Ngurusin orang banyak, saat elit sampai awam, wilayah lahir dan batinnya. Oke? Karena ngurusin lahir dan batin dan dari elit sampai awam, maka tidak heran kalau ada ucapan-ucapan Nabi itu yang berbeda. Karena di satu tempat berkata kepada orang elit, di satu tempat berada kepada orang awam. Pasti beda, gak mungkin sama. Tapi ditulis oleh orang menjadi hadis. Loh, hadisnya di sini begini. Siapa orang yang paling dicintai? Nabi mengatakan orang yang paling dicintai adalah orang yang menahan marah, misalnya. Karena Nabi tahu orang yang dihadapi orang pemarah. Siapa amal apa yang paling baik? Sholat 5 waktu, berbakti kepada kedua orang tua, jihad fisabilillah. Tapi di tempat lain ditanya apa amal orang baik, itu diurut tentang afdalul a'mal di hadis itu banyak. Atau siapa orang yang dicintai, ahabbul a'mal, tulis aja di Google, amal yang paling dicintai, akan berderet jawabannya. Karena Nabi berkata kepada semua orang. Jadi siasah Nabi itu ngurus orang banyak itu semua masyarakat dari elit sampai bawah dan dunia lahir dan dunia batin. 1. 2, siasah para raja, siasatul mulk namanya. Siasatul mulk itu raja itu hanya mengurusi orang dari elit sampai awam juga sama. Dari elit sampai awam juga, tapi bedanya hanya urusan dunia saja. Urusan dunia saja. Kemudian ini kan kalau Bapak yang hafal lagu Manusia Setengah Dewa, keren itu lagu itu. Dia ini menjelaskan ini sebetulnya lagu Manusia Setengah Dewa itu. Siapa yang nyanyi, Pak? Ran Fals. Saya kutip sedikit ya. Turunkan harga secepatnya. Saya nggak usah nyanyi. Berikan kami pekerjaan. Pasti kuangkat engkau jadi manusia setengah dewa. Masalah moral, masalah akhlak biar kami cari sendiri. Urus saja moralmu, urus saja akhlakmu. Peraturan yang sehat yang kami mau. Tegakkan hukum setegak-tegaknya, adil dan tegas tak pandang bulu. Pasti gua angkat engkau jadi manusia setengah dewa, dan seterusnya itu. Nah itu Bapak-bapak, lagu itu sedang mengajarkan, sedang mengatakan pemerintah itu urusannya masalah keduniaan sebetulnya. Jangan ngurusin masalah agama masyarakat gitu. Biarin aja agama ada tukangnya, yaitu para ulama. Maka siasah yang ketiga adalah siasah para ulama. Begitu. Siasah para ulama itu ngurusin batiniah seluruh masyarakat. Sekali lagi ya, Nabi ngurusin dunia dan akhirat, masyarakatnya semua dari atas sampai bawah. Itu Nabi. Siasah para raja dari atas elit sampai paling bawah, dari sampai bawah semua, tapi ngurusin wilayah dunia saja. Wilayah dunia saja. Ini pemerintahnya loh Pak ya, yang ngurusin banjir, ngurusin segala macam itu. Pengajian biar ada yang ngurus yang lain. Nah, yang ketiga siasatul ulama. Siasatul ulama. Nah, ini yang sedikit saya ingin sampaikan tuh. Ulama itu sebetulnya bidang dia itu adalah masyarakat elit Pak. Jadi ulama itu hanya ke elit aja Pak, yaitu ke para dai.
ke para mubalik. Kita itu kan susah membedakan antara mubalik dan ulama. Nah, makanya saya beberapa kali saya ingin menjelaskan ini di sini. Ulama itu menguasai 12 minimal 12 disiplin ilmu dengan selesai, kayak Gus Baha itu. Gus Baha atau yang kemarin gurunya Pak Sarwat Asin Sako ya. Terus ada Munawar ya. Nah itu menguasai 12 secara sempurna, secara bagus dan lain-lain. Itu tidak banyak. Itu ulama. 12 itu ilmu apa? Ilmu nahwu, sorof, balaghah, bayan, badi, ma'ani, usul fikih, usul hadis, usul tafsir, usul tafsir. Itu 12 itu. Kemudian hadis ya, mustalah hadis, luka saya semua. Karena dia banyak fokus kepada ilmu itu, maka ilmu menyampaikan kepada orang menjadi kurang. Makanya katanya kata Pak Ustadz kemarin, kalau Pak guru saya itu dibawa ke sini suruh ceramah, pasti ngantuk semuanya. Memang setiap orang punya keahlian tertentu. Jadi ulama itu sebetulnya mengajari orang elit aja sebetulnya. Ini apa namanya itu yang begitu namanya grade-nya itu. Bukan starta ya istilahnya, levelnya itu gitu, menguasai. Kalau ulama disuruh kepada awam, dia akan menurunkan grade keulamaannya menjadi mubalik saja. Misalkan di sini suruh Pak Anwar Munawar, siapa Munawar lupa, Said Agil Munawar, suruh ceramah di sini. Dia akan menurunkan grade keulamaannya menjadi seorang mubalik dan tidak akan terlihat keulamaannya, akan seperti mubalik aja. Kalau kehilangan keterampilan retorika akan lebih unggul yang mubalik yang lain seperti Yusuf Mansur misalnya. Kita kan menganggap Ustaz Yusuf Mansur, Agim, Arifin Ilham itu kan ulama selama ini. Kalau ngikutin level ini enggak, dia mubalik. Mestinya para ulama itu mengajari mereka mengajari masyarakat gitu. Pak Daud Rasid, profesor hadis, ngajar di sini. Kan bapak-bapak tidak mendengar keahlian ilmu hadisnya. Nah, kita jangan kecewa dengan itu karena dia menurunkan grade-nya. Dia akan tampil di sini sebagai yang keempat, yaitu al-wu'ad. Siasah al-wu'ad. Yang pertama siasatul nubuwah, kedua siasatul muluk, yang ketiga siasatul ulama. Ulama ngurus orang elit dan wilayah batinnya saja. Karena wilayah keduniaannya sudah diurus oleh raja tadi. Ngurusin rumah, ngurusin mobilnya, itu biar pemerintah itu. Tapi yang ngurusin batinnya. Jadi ulama itu ngurusin batin manusia, khusus orang elit sebetulnya. Seperti ini kalau menurut Al-Ghazali ya. Baru di paling bawah siasatul wu'an. Nah, Bapak jarang mendengar kata wu'an, kecuali di Al-Hikmah mungkin saya agak sering menyebut kata wu'an. Wu'an itu dari kata mau'idhah itu artinya nasihat. Orang yang tukang memberi nasihat disebut wa'id. Jamaknya wu'an. Jadi wu'ad itu sama dengan para mubalik, para penceramah. Cuman kita baru tahunya mubalik aja. Bahkan mubalik dengan ulama kita susah, nggak bisa membedakannya. Oh itu bagus ceramahnya ulama itu. Enggak. Jadi termasuk sampai kepada Agim sekalipun misalnya nggak masuk kepada wilayah ulama itu. Karena ulama itu mempunyai expert keahlian sendiri nulis kitab dan kitabnya itu bukan sekedar kumpulan ceramah, tapi kitabnya kitab ilmu, Pak. Kalau hanya kumpulan ceramah namanya bunga rampai. Khutbah Jumat ditulis kayak Ustaz Ahmad Yani ngajar di sini, nggak nyampe, bukan ulama, tapi bukan aja. Cuman ceramahnya ditulis. Ya isinya kan hanya ceramah aja kan sebetulnya, bukan bab ilmu. Nah, itu saya satu ulama.
Mubalik itu seharusnya nyantol ke ulama, jadi menjadi juru bicara ulama mubalik itu. Karena itu maka saya di sini tidak memposisikan sebagai ulama, nggak bisa. Tetapi wajibnya kita sebagai dai itu harus selalu mengikut ke ulama, mengakses. Jadi harus mengutip, harus banyak mengutip dari ulama mubalik itu. Kalau ulama kan dia sendiri. Sekarang kita mulai ilmu menurut 10 wadhifah tugas seorang murid. Ini diambil dari seorang ulama besar, Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i At-Tusi ya. Wadhifah itu adalah tugas seorang murid itu membersihkan hati dari penyakit akhlak. Membersihkan hati murid itu, pembelajar itu harus membersihkan hati dari penyakit akhlak, yaitu membersihkan niat dan tujuan-tujuan duniawi, bahwa ngaji itu semata-mata karena Allah. Ini semua standar untuk semua apapun, amal apapun. Ilmu kan amal ya, maka nomor satu pasti niat. Bicara puasa nomor satunya niat, bicara sedekah nomor satunya niat, bicara sholat nomor satunya niat. Pokoknya bapak-bapak kalau belajar apapun tentang amal, pasti nomor satu itu mesti niat. Jadi itu standar, ini semua untuk semua amalan memang tergantung kepada niat. Dan ini ada di Riyadhus Shalihin bab awal sama Pak siapa Rahmat dikaji ulang hadis-hadis tentang Riyadhus Shalihin bab niat. Sekarang udah bab tobat ya. Bab tobat itu memang pelajaran al-hikmah ini setiap hari Senin. Ilmu adalah, ada yang kalimat quotes yang bagus dari beliau, ilmu adalah ibadahnya hati dan pikiran. Keren. Al ilmu ibadatul qalbi. Jadi jangan menganggap ilmu lebih di bawah sholat, di bawah ibadah, enggak. Bahkan di kitab Al-Ghazali yang terakhir, kitab Al-Ghazali yang terakhir itu adalah kitab terakhirnya itu Minhajul Abidin itu. Ilmu dan ibadah itu seperti saudara kembar, tapi dia menyebutnya bukan saudara kembar, seperti dua mutiara, Tapi meskipun dua mutiara, tetap ilmu nomor satunya dibanding ibadah. Ilmu nomor satu primer, ibadah juga primer ya, ibadah. Kenapa memposisikan ilmu di atas dari ibadah? Berdasarkan hadis banyak di Quran juga, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Karena ilmu adalah usul itu pokok, sedangkan ibadah adalah buah. Tidak akan lahir ibadah, buah, tanpa ada pohon. Nalarnya seperti itu. Ibadah sebanyak apapun gak ada ilmu, gak ada artinya. Ibadah tidak akan lahir tanpa ilmu. Maka ilmu adalah pokok, ibadah adalah buah. Meskipun oleh Al-Ghazali dua-duanya disebut mutiara, dua mutiara itu di Minhajul Abidin. Karena ilmu adalah ibadatul qalbi, ibadahnya hati. Syariah itu kan mempunyai 3 keterkaitan. Yang pertama yang bersifat i'tiqadi, keyakinan. Itulah dimensi intelektual, ada dimensi intelektualnya ibadah. Yaitu ilmu ibadahnya hati. Kita sering mengabaikan bahwa ibadah lebih penting. Enggak, ilmu itu justru usul, pokok, dan ilmu adalah ibadahnya hati. Orang yang kurang ilmunya, ibadahnya, rohnya kurang. Nah, ada kalimat hadis yang keren pemahaman Al-Ghazali, berbeda dengan ulama yang lain. Kita boleh memikirkannya lah, meskipun tidak harus menyetujuinya sih. Selama ini kan pemahaman kita ini ada 2 nih. Al-Ghazali memahami 2 nih. La tadkhulul malaika
baitan fihi kalbun, ya fihi kalbun. Ini membaca huruf gundul gini tuh ilmunya itu banyak. Ini gak belajarnya nggak sebentar. Belajar di LBIK 6 semester gak bisa juga itu untuk bisa membaca yang gundul gini. Coba belajar ke LBIK 3 tahun 6 semester, bisa nggak banyak? Nggak banyak, nggak bisa Pak. Artinya panjang lah bisa dibaca kitab gundul gini tuh. Janganlah kamu memasuki malaikat. Malaikat itu kan lah itu bisa jangan, bisa tidak. Kenapa kita bisa menyimpulkan jangan atau tidak? Tergantung kalimat di depan sininya. Murid di sini juga belum bisa ya. Masih. Padahal udah belajar lama juga ya. La tadkhulul al jannah, la tadkhulil malaika. Malaikat itu kalau dipotong la tadkhulu al malaika. Malaikat tidak bisa masuk. Malaikat tidak bisa masuk. Kenapa dibaca tu, dibaca ti, dibaca ta itu pakai ilmu itu. Gak bisa sembarangan di karang-karang membaca ta atau ti. Ini tadkhulul malaikata, malaikatnya malaikatu. Itu gak sebentar nih ngurusin begini. Malaikat tidak masuk kepada rumah baitan. Kenapa dibaca baitan, tidak baitin, tidak baitun? Oh itu ilmu lagi. Satu bab dibaca malaikatun, satu bab. Ini bab fa'il, kalau ini bab maf'ul bih. Malaikat tidak bisa masuk kepada rumah fihi kalbun, yang di dalamnya ada anjing. Ini hadis sahih. Malaikat tidak akan masuk kepada rumah yang di dalamnya ada anjing. Pemahaman biasa ya seperti itu. Namanya pemahaman harfiah dan makna dhahir namanya. Lahirlah ilmu fikih dari sini. Kalau menurut ilmu fikih bahwa kita dilarang memelihara anjing di rumah. Hadisnya begini, la tadkhulul malaika baitan fihi kalbun. Malaikat tidak akan masuk kepada rumah yang di dalamnya ada anjing. Lalu orang bertanya, itu orang yang banyaknya anjing itu mati juga, berarti malaikat bisa masuk? Nah itu kan jadi begitu orang nanyanya. Memahami seperti itu ya boleh saja. Ya boleh aja memang memahami seperti itu. Tapi Al-Ghazali memahami berbeda. Saya tidak ingin mengatakan mana yang lebih baik, cuma saya ingin menyebutkan makna lain. Saya kan mubalik, bukan ulama, tidak punya kemampuan untuk memilih lah. Al-Ghazali memahami baitun adalah hati manusia. Itu kan beda dari makna yang asli, dari makna yang sebenarnya, dari makna zahir. Dan memaknai mana kalbun adalah radailul akhlak, sifat-sifat buruk. Sifat-sifat buruk. Malaikat adalah cahaya, sumber ilmu. Sedangkan akhlak buruk adalah disebutnya, sifat-sifat buruk adalah disebut sebagai anjing. Jadi kesimpulannya apa? Ilmu, cahaya, bersifat ilahiyah. Belum ini masih kuat yang lain. Artinya adalah ilmu susah masuk kepada orang yang mempunyai akhlak buruk. Nah itu. Jadi hidayah, ilmu susah masuk kepada orang yang memiliki penyakit akhlak, yaitu niat yang buruk, yaitu niat untuk dunia saja. Sebab ilmu adalah cahaya dan bersifat ilahiyah, ilmu itu bersifat spiritual dan transendental. Itu ilmu itu. Ini pemahaman lain dari hadis ini menurut Al-Ghazali. Jadi baitun dimaknai rumah, itu dimaknai apa? Diri kita, hati kita, sedangkan kalbun dimaknai sebagai akhlak yang buruk. Jadi dalam hati yang ada sifat anjingnya, maka cahaya susah masuk. Itu untuk menjelaskan bahwa pencari ilmu itu harus bersih hati dari penyakit akhlak, terutama dari niat
dan tujuannya belajar itu untuk apa. Itu sebetulnya itu. Ini menjadi dalil itu. Menjadi dalil bahwa pembelajar harus tulus niatnya semata-mata mencari ridho Allah. Sebenarnya itu. Dan itu kesimpulannya samalah dengan semua ulama, kalau ini nggak ada berbeda ya. Memang intinya itu. Cuman tadi memahami ini aja yang agak spesifik Al-Ghazali ini. Oke. Kenapa tidak sedikit juga nih? Ini Al-Ghazali semua. Kenapa tidak sedikit juga ada orang yang berakhlak buruk tapi sukses belajarnya? Banyak orang musyrik, orang kafir yang hafal Quran. Banyak juga kan yang hafal Quran, hafal banyak hadis, orang musyrik. Itu kan akhlaknya buruk, orang musyrik, tapi kok bisa juga menghafal Quran? Dan banyak juga orang yang Islam, orang yang beriman baik, susah menghafal Quran. Ini Al-Ghazali itu di antara kebiasaan dalam tulisannya itu suka membuat pertanyaan imajiner seolah-olah orang mendebat dia. Lalu dia jawab sendiri. Ini juga begitu. Kenapa tidak sedikit juga orang yang, tapi ada kalimat sebelumnya, mungkin Anda bertanya, mungkin ada sekian orang bertanya. Saya nggak sebutkan itu kepanjangan. Ujungnya aja ini. Kenapa tidak sedikit juga orang yang berakhlak buruk tapi sukses belajar? Ini banyak. Nah, ini jawab dia jawab sendiri, dia tanya sendiri. Jawabannya iya, kata Al-Ghazali. Tapi itu bukan ilmu yang hakiki, bukan ilmu yang sejati. Itu adalah mutarassimun. Ini jawaban dia langsung. Apa mutarassimun? Ahli teks dan dalil. Kalau Bapak yang pernah mengikuti ceramah saya sebelumnya, saya sering menyebut kata mutarassimun. Orang mutarassimun itu ahli dalil. Kalau ngomong pasti apa dalilnya, dan biasa dia mengeluarkan dalil sekian banyak dengan mudah. Itu penghafal dalil. Itu namanya mutarassimun, kata dia, ahli dalil, ahli teks. Itu bagian orang-orang yang mengetahui bahaya, seperti bagaikan orang yang mengetahui bahayanya racun namun meminumnya juga. Ada orang yang ahli tahu bahaya racun itu tapi dia sendiri meminumnya juga. Itu orang yang bisa menghafal dalil-dalil tapi dia sendiri tujuannya bukan untuk dekat dengan Allah. Nah, tentang al-mutarassimun saya sebut sedikit. Di zaman Al-Ghazali itu tahun 1000-an, tahun 1000 karena Al-Ghazali wafat 1111. 1058 lah tepatnya. 1050. Nah, itu dia melihat yang disebut ulama zaman itu. Saya kira zaman sekarang juga begitu. Yang disebut ulama, kata Al-Ghazali pada zaman itu adalah satu ahli fatwa. Ini semuanya ada dalam Ihya Ulumuddin jilid 1 ya, jilid 1. Ahli fatwa. Yang kedua, yang disebut ulama itu ahli debat. Ahli fatwa dan ahli debat itu itulah yang menguasai banyak dalil, Pak. Maka mereka disebut al-mutarassimun. Mutarassimun. Rasmun itu artinya tulisan, Pak. Rasmun. Maka al-mutarassimun orang yang menguasai tentang teks. Al-mutarassimun. Dan yang ketiga yang disebut ulama itu adalah ahli pidato, al-mu'am. Saya kira sekarang juga seperti itu. Yang disangka, yang disebut ulama oleh kita sehari ini juga seperti itu. Orang yang ahli fatwa, orang yang menguasai banyak dalil, dan ahli berbicara di depan umum. Masih sampai sekarang itu. Zaman dulu sudah dikritik habis yang seperti ini oleh Al-Ghazali. Sampai disebut al-mutarassimun, maka banyak ulama fikih yang tersinggung dengan Al-Ghazali itu. Karena semua al-mutarassimun itu biarpun menggunakan Quran dan hadis, oleh Al-Ghazali digolongkan sebagai ulama dunia. Kenapa ulama dunia? Karena tujuannya untuk dunia. Menurut dia. Kenapa dia bisa ngomong gitu? Karena dia pernah melakukannya. Dia pernah menjadi pelakunya. Itu ulama dunia bagaimanapun. Saat itu profesi yang keren itu 3 itu. Ahli fatwa, ahli debat, ahli bicara.
yang dicintai masyarakat itu. Dengan menguasai tiga ini, salah satulah dari tiga ini, dia akan mendekat dengan raja, akan mempunyai posisi pekerjaan di kerajaan, akan terkenal, dan tentu saja uangnya banyak. Itu zaman itu. Dan penelitian Al-Ghazali melihat seperti ini, membuat dia uzlah, kemudian dia melahirkan sebuah buku besar namanya Ihya Ulumuddin, menghidupkan roh agama. Karena kalau sekedar menguasai dalil, ahli fatwa dan ceramah itu nggak ada rohnya, kata dia itu. Maka dia menyebut lagi ilmu yang kedua, ilmu akhirat, ulama akhirat, ulama akhirat, ulama yang tidak terkenal, ilmunya dalam tapi akhlaknya bagus, tawadhu, tidak dekat dengan raja, jauh dari raja, tidak terkenal, hidupnya sederhana. Itu ulama akhirat. Tapi ulama yang senang di televisi, kayak kalau disebut televisi ya, zaman dulu ya, ulama yang senang di panggung, teriak-teriak, gemar dengan sambutan banyak orang, cium tangan bolak-balik, pokoknya senang lah, gemar dengan yang begitu-begitu. Kata Al-Ghazali, itu ulama dunia, karena tujuannya untuk namanya jah. Ada mal, ada jah. Jah itu proud, kebanggaan. Jah itu adalah positioning di masyarakat. Jah itu adalah harga diri. Oh keren, nah itu jah. Dan hartanya banyak, pakai motor gede, pakai mobil bagus, segala macam. Luar biasa, menjadi seperti selebritis. Mungkin sekarang selebritis itu, ulama selebritis itu namanya disebutnya. Makanya omongan Al-Ghazali seperti ini membuat merah kuping-kuping orang-orang yang tiga tadi, mutawassimun tadi itu. Maka dia di Ihya Ulumuddin itu wanti-wanti belajar itu mulai dari niatan dulu yang benar dong, membersihkan hati dari penyakit akhlak itu, yaitu membersihkan hati dari tujuan-tujuan duniawi. Kalau yang tadi itu kan mutawassimin itu kan duniawi semua. Dalil itu adalah alatnya. Nah, kalau pengacara jadi sama dengan pengacara lah kalau sekarang. Nah, pengacara kan ahli debat, net ratingnya naik, harganya mahal. Apa bedanya? Ahli debat terkenal, duitnya banyak, punya positioning di masyarakat. Nah, itu yang dikeluhkan oleh Al-Ghazali dengan mengatakan tadi itu al-mutarassimun. Mungkin saja katanya dia, orang punya penyakit hati juga tidak berakhlak, tapi berakhlak buruk, sukses belajar. Ya tadi kata Al-Ghazali, iya benar. Itu ilmunya bukan ilmu hakiki, itu ilmu dunia yang begitu. Itu mutarassimun. Bagaikan orang yang tahu bahaya racun namun meminumnya juga. Ilmu yang hakiki adalah yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Ini quotes-nya. Yang bisa membuat bahagia lahir batin. Kata Ibnu Mas'ud, laisal ilmu bikasrotir riwayati. Kenapa tidak dibaca riwayatin? Karena ada alif lamnya. Kenapa dibaca riwayati, tidak riwayatun misalnya? Karena mudhof ilaih dari kasroti ar-riwayati. Ilmu bukanlah banyaknya meriwayatkan. Orang alim itu bukanlah, orang ilmu itu bukan orang yang paling banyak meriwayatkan hadis atau apa, dalil. Bukan orang yang punya gudang dalil di kepalanya. Kata Ibnu Mas'ud ini, wa innamal ilm, tetapi sesungguhnya ilmu itu adalah nurun, cahaya, qadzafahullahu fil qalbi, yang Allah secara harfiah itu qadzafa lemparkan, masukkan maksudnya. Secara harfiah qadzafa bukan masuk tapi melemparkan. Qadzafa. Tapi di sini maksudnya adalah yang dimasukkan Allah ke dalam hati, yang disebut ilmu itu. Jadi bukan banyaknya keahlian riwayat.
Meskipun sebagian benar juga itu sebenarnya, ini kan kuat begitu. Bagi ilmuwan modern, brain atau otak adalah semata-mata alat penyimpan informasi dan ilmu hanya sekedar sekumpulan informasi. Ini orang modern memahami ilmu seperti itu. Otak itu adalah brain, semata-mata alat penyimpanan informasi, sama dengan memori. Ilmu otak itu ada sekumpulan memori aja katanya, ilmu itu. Itu modern, ilmuwan modern. Tapi kalau menurut Ibnu Mas'ud, ilmu itu bukan sekedar kumpulan hafalan bahasa sekarang itu. Tapi ilmu itu adalah sesuatu atau ilham yang diberikan langsung kepada orang, sehingga orang itu menjadi baik, menjadi dekat dengan Allah. Menurut Al-Ghazali, otak adalah latifah robaniyah sebagai lawanan modern. Latifah robaniyah itu sesuatu yang lembut, yang bersifat ketuhanan, sebagai sarana untuk berhubungan dengan Allah. Otak atau kolbu, ya sebetulnya kolbu atau otak itu adalah sesuatu latifah robaniyah, sesuatu yang bersifat halus, bersifat cahaya, yang sebagai sarana untuk berhubungan dengan Allah. Al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Hubungan kita dengan Allah itu lewat kolbu, Bapak. Jadi kalau begitu sesuatu, ilmu itu sesuatu, atau kolbu itu sesuatu yang spesial di dalam diri manusia itu. Cahaya adalah sesuatu yang membuat yang lain menjadi tampak dan jelas. Itu teori cahaya Al-Ghazali, ya. Cahaya, ini bukunya khusus satu tentang cahaya, satu judul buku namanya Mishkatul Anwar, ceruk cahaya. Jadi beda pandangan modern dengan pandangan Al-Ghazali tentang ilmu. Kalau orang modern hanya menyebut otak manusia itu sekumpulan informasi. Kalau Al-Ghazali menyebutnya latifah robaniyah, sesuatu yang lembut, sesuatu yang halus, sebagai alat berhubungan dengan Allah. Jadi dalam otak itu ada dua sisi juga, ada sisi duniawinya, ada sisi lahirnya, ada sisi batinnya. Sisi lahir dari otak adalah brain, sebagaimana kata orang modern tadi. Sisi lain dari otak adalah alat untuk berhubungan dengan Allah. Itu yang pertama, harus benar-benar ikhlas sama itu, ya. Dua, siap meninggalkan kampung halaman. Siap meninggalkan kampung halaman. Pencari ilmu memang harus meninggalkan kampung halaman. Anak itu kalau dikuliahkan di tempat di luar kota Jakarta lebih bagus, insya Allah. Diusahain kalau perlu di luar negeri. Bukan semata-mata informasi ilmunya, tetapi pengalaman dia bergaul, akses dia bergaul dengan orang lain lebih banyak. Kalau di Jakarta mah orang Jakarta aja berarti, orang lain sedikit. Tapi kalau di Jawa Timur atau di mana pasti akan banyak. Di Malaysia temannya lebih banyak lagi. Di Amerika temannya lebih mendunia lagi. Ini sebetulnya adalah hikmah dari hijrah. Rata-rata orang yang jauh dari kampung halamannya itu lebih sukses. Itu faktor hijrah. Kenapa? Itu bisa dijelaskan sih secara rasional. Karena tantangan di negeri orang lebih kuat. Ini ada teorinya, namanya teori Ilya Prigozhin. Ilya Prigozhin itu seorang yang mendapat hadiah Nobel dalam fisika kuantum. Teori Ilya Prigozhin itu yaitu disruptive structure. Teorinya begini, kalau suatu benda suatu sistem digoncang-goncangkan dengan segoncang-goncangnya, sistem itu kemungkinannya dua. Yang pertama, sistem itu collapse, tidak sanggup menahan goncangan. Kalau yang kedua, sistem strukturnya berubah kepada level yang lebih tinggi. Kasih contoh, ikan emas itu kalau dicemplungin di kolam yang airnya diam, makanannya banyak, itu gerakannya tidak gesit, lemah gemulai, badannya gemuk, dalamnya juga empuk dagingnya. Karena jarang bergerak, atau seperti sapi yang tidak dikerjakan di Australia yang khusus untuk steak itu kan diam aja, kasih makan terus diam aja. Karena tidak ada challenge,
tidak ada tantangan. Tapi kalau sapi Madura atau ikan mas dicemplungin di kolam yang air yang ngalir, dalam 1 bulan itu gerakannya gesit dan dagingnya juga lebih keras, seperti itu. Berarti kalau tidak mati, kalau enggak kuat mati. Air itu masukkan ke botol, lalu ukur strukturnya. Yang kedua, masukkan ke botol yang sama tapi digoncang-goncangkan, ukur strukturnya, pasti beda. Sistem itu otak manusia itu dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya itu sistem. Kalau digoncang-goncangkan, 2 kemungkinannya. Pertama, kalah dia, pulang nggak tahan di Amerika misalnya gitu. Nggak tahan saya Pak di Amerika, kayak begini kan, pulang. Itu namanya kolab. Tapi kalau bertahan, dia struktur otaknya semuanya akan berubah menjadi bagus. Itu efek hijrah, meninggalkan kampung halaman itu penting. Orang tua juga udah tahu supaya orang tuh mandiri, di pesantren kan jauh, jangan di rumah terus. Itu fight-nya itu lebih kuat. Dan dimanapun orang-orang pendatang lebih unggul daripada orang yang pribumi lah begitu. Pantaslah Cina di sini unggul karena dia pendatang, dia fight-nya lebih kuat. Itu logis sekali ini. Ilmu itu makanya harus ke Mesir, ke Saudi, kemana, harus banyak menjelajah. Memang diperintah menjelajah, siap meninggalkan kampung halaman. Beda apa orang-orang yang dijauhkan dari kampung halaman itu beda. Tapi ada juga yang enggak kolab, ya, yang kolab malah enggak dewasa. Itu ada juga, itu namanya kolab, tidak bisa bertahan dengan sistem yang jauh sana. 3, tidak boleh sombong terhadap ilmu dan pembawa ilmu. Nah ini kita masih suka di sini. Siapa bicaranya? Nah itu lagi sombong terhadap ilmu dan pembawa ilmu. Tetapi harus menyerahkan dirinya pada ilmu total. Kita serahkan pada ilmu. Maksudnya ialah harus serius, fokus dan total. Kita kan mendengar juga masih termasuk pekerjaan yang paling berat di muka bumi ini tuh. Ya kalau mendengar musik, mendengar orang yang memuji-muji sih enak, gampang. Kita harus belajar belajar mendengar dari orang yang di bawah. Dari sisi starta ilmu misalkan S3, S2 mendengarkan S1. Itu keren itu kalau bisa begitu. Seperti Pak Natsir, waktu di Dewan Dakwah dia menghadiri pengajian yang berbicaranya Yusril Ihza Mahendra itu di Keramat, itu di Dewan Dakwah. Namanya waktu itu masih muda Bang Yusril itu. Kan nggak enak ada Buya Nasir itu kan, wah jauh lah istilahnya. Ustaz, Buya saja dah, meskipun jadwal saya, tapi saya lebih baik ingin mendengarkan aja. Enggak, saya di sini ingin belajar memang. Ayo, memang Dinda aja, Dinda yang naik. Pak Natsir itu mendengarkan Yusril dari awal sampai akhir dan dia bertanya. Itu sekelas ulama begitu, Pak Buya Natsir masih mau mendengarkan yang junior. Ini belajar akhlak, belajar ketawaduan. Dalam dunia ilmu itu harus sanggup begitu. Biarpun yang berbicara muda, misalkan tahu dia siapa gitu. Tapi kalau kita berbicara yang kita saya tahu lah modalnya, dari dulu juga begitu dia. Itu sombong terhadap ilmu itu. Sombong terhadap, dalam dunia ilmu mah nggak ada cerita umur, nggak ada cerita siapa-siapa. Kita harus hormat sama ilmunya, bukan sama orangnya lah. Kalau sama orang terserah itu, sama ilmunya. Ini yang sedang bicarakan ilmu, berarti kita harus serius di situ. Ini menurut Al-Ghazali ya. Fokus dan total. Contoh takabur pada ilmu adalah orang berkata, aku tidak mau belajar kecuali pada orang-orang besar. Hanya orang-orang yang sudah terkenal yang aku dengar. Padahal kita tahu orang yang tadi terkenal itu belum tentu kan. Bisa saja Wu'ad itu. Wu'ad
Tapi kan karena terkenal sering di televisi seperti yang disampaikan Pak Ustadz Sarwat kemarin, baru mau dengar. Atau orang-orang hebat. Apakah boleh? Boleh. Kita suka mendengar orang besar, orang hebat, tapi orang yang di bawah juga kita belajar mendengarkan dengan sekaligus belajar tawadhu. Tapi memang godaannya tuh aneh ya. Kalau lagi nggak ada belajar begini, nggak lagi ngaji begini, omongan itu nggak ada. Kayak anak-anak kalau di kelas itu, kalau lagi biasa, nggak lagi ngajar, nggak ada tuh obrolan itu. Tapi begitu guru ngajar, banyak obrolan itu, ngobrol aja dari awal sampai akhir. Dalam pengajian juga banyak yang begitu. Padahal kalau nggak lagi ngaji, nggak ada tuh dia ngomong macam-macam tuh. Tapi begitu kita ngaji, Pak Ustadz mulai ceramah, mulailah itu obrolan itu. Kita selesai ceramah, dia juga selesai ngobrol. Itu makanya niatnya daripada ngobrol di dalam misalnya, lebih baik tinggalkan saja, sudah ngobrol di rumah. Karena tiba-tiba obrolan itu ada ketika di majlis taklim, itu kan aneh. Kalau memang perlu banyak obrolan itu, keluar dan ngobrol serius di situ. Kan coba kata saya ke anak-anak nih, anak-anak yang orang dewasa mah insya Allah nggak ada lah orang dewasa mah yang begitu, nggak mungkin. Saya ke anak-anak, sekarang saya ingin berhenti ngajar, sekarang kamu ngobrol saja. Diam Pak, anak-anak itu nggak, malah oh ya udah terusin ngobrolnya, enggak Pak, diam malah. Tapi begitu saya ngajar lagi, ngobrol lagi. Itu anak. Insya Allah orang dewasa mah nggak ada yang begitu, nggak sedikit. Orang berkata ya, contoh ketika ketidaksombongan. Contoh ketika kesombongan, tidak boleh banyak bertanya dan mengkritik guru. Tapi ini zaman dulu ya Al-Ghazali, nggak boleh mengkritik guru, menjatuhkan dan seterusnya. Tapi jangan diambil semuanya juga ini. Itu ceritanya. Nah, lanjutnya. Terus inna min haqqil alim an la taksuro bisu'al. Di antara hak seorang guru, hak guru ialah engkau tidak banyak bertanya, kata Ali bin Abi Thalib. Jangan mempersulit guru dalam memberikan jawaban atas pertanyaan. Kalau sama saya nggak usah bertanya susah-susah, udah tahu Bapak ilmunya, saya nggak ada. Tanya yang atau nggak usah ditanya lah, istilahnya itu. Kalau kepada Pak Daud Rasid, kepada Pak Sarwat boleh tanya yang agak sulit. Kalau ditanya ke saya kan kesulitan menjawab dan saya akan malu, nggak bisa jawab istilahnya. Jangan ditanya yang susah-susah. Jangan menyebarkan rahasia guru meskipun salah. Jangan mencari-cari kesalahan guru meskipun memang ada kesalahannya. Ya. Kemudian pada tingkat permulaan belajarlah hal-hal yang pokok atau dasar-dasar ilmu. Tingkat permulaan itu seperti ilmu membaca. Kalau kita belum belajar baca, levelnya harus belajar baca dulu. Ilmu bahasa, ilmu akidah dasar. Itu permulaan itu belajar ini. Apa kita udah sampai belajar membaca ilmu akidah dasar? Jangan langsung ke filsafat, tata cara ibadah yang benar, dasar-dasar akhlak. Ini aja dulu. Kan kadang-kadang dasar-dasar akhlak yang paling dasar aja kita belum bisa. Min akhlakil mu'mini, di antara akhlak orang beriman itu husnul hadis idza haddasa, kalau ngomong itu baik. Wa husnul istima idza huddisa, dan menjadi pendengar yang baik kalau dibicarakan, kalau mendengar pembicaraan orang, mendengar itu. Itu teori tentang pelajaran mendengar itu udah sampai kepada bukunya Dale Carnegie itu Pak. Bagaimana khusus membahas mendengar itu Dale Carnegie itu. Itu luar biasa itu. Itu satu bab khusus mendengar itu. Wa husnul bishri idza laqiya, bila bertemu bermuka cerah. Wa wafaun bil wa'di idza wa'ada, kalau berjanji menepati. Karena saya akan bacakan aja cepat. Kemudian 5, pembelajar harus mengerti tujuan ilmu yang akan dipelajari. Untuk apa sih belajar ilmu ini? Kenali nama ilmu itu apa? Ilmunya ilmu apa yang akan dipelajari? Buah ilmunya apa atau hasilnya? Hubungan ilmu dengan ilmu lain apa? Tujuan dari ilmu apa?
Ilmu yang paling tinggi ialah ilmu yang mengantarkan manusia mengenal Allah. Itu yang paling tinggi, sedangkan yang lainnya hanyalah alat pembantu saja. Ilmu yang paling tinggi itu adalah ilmu sebagai alat untuk mengenal Allah. Karena ini hanya sifatnya pointer-pointer. Prioritaskan mencari ilmu akhirat. Karena pengetahuan itu banyak macamnya, sedangkan umur manusia terbatas. Manusia tidak mungkin belajar semuanya dan segalanya. Karena itu dahulukanlah belajar ilmu yang benar-benar penting, yaitu ilmu akhirat. Ilmu akhirat ialah ilmu yang membuat kita menjadi sadar bahwa di balik semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu akhirat itu bukan sekedar ilmu agama saja. Ini kuncinya. Ilmu yang membuat kita sadar di balik semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin belajar kimia, ya Allah, perubahan kimia itu luar biasa. Ini dicampur ini bisa menghasilkan ini. Ini ditambah ini bisa menghasilkan molekul ini. Ya, keajaiban dalam ilmu kimia itu luar biasa. Ilmu fisika seperti itu. Ilmu biologi lagi seperti itu. Subhanallah, Maha Suci Allah. Kan di Quran ada disebut, Ma khalaqta hadza batila. Semua ini tidak sia-sia Engkau ciptakan. Jangan berpikir kalau menyebut ilmu akhirat itu ngaji, Pak. Kita kan suka menyepelekan itu. Saya kurang suka, ya. Tapi ini selera ya. Sekarang itu orang tuh ngapalin Quran, ilmu yang lain diabaikan, bahasa segala lain. Nanti pas udah mau ujiannya ikut paket itu. Itu kalau putus dari itu, lalu dia sekolah, nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngikutin pelajaran, Pak. Pelajarannya itu fisika, kimia, apa-apa tuh nggak bisa. Bahasa juga membahasakan nggak bisa karena kan dia tidak belajar bahasa Indonesia, jadi kata-kata di dalam kepala itu kan tidak banyak masuk gitu. Nalarnya itu kurang bagus, Pak. Nalarnya itu. Kecuali kalau dia nanti lanjutkan lagi belajar yang serius bab lain. Yang ingin poinnya adalah yang disebut dengan ilmu jangan semata-mata ngaji Quran atau hadis saja yang disebut ilmu akhirat itu. Ilmu apa saja, kimia, biologi, fisika, kedokteran, kalau bisa membuat Bapak semuanya adalah dekat dengan Allah, mengetahui bahwa di balik semua adalah semata-mata Allah, itu sudah ilmu akhirat. Seperti ilmu menata hati di sini contohnya ilmu tentang rahasia-rahasia ibadah dan ilmu akhlak. Kemudian tujuannya ialah tujuan belajar yang tadi itu adalah menjadi anggota masyarakat yang baik. Belajar ilmu akhirat itu ini tujuannya menjadi masyarakat yang baik, kalau jadi pegawai yang baik, kalau menjadi bos yang baik, kalau menjadi ayah dan anak menjadi ayah dan anak yang baik, menjadi suami atau istri yang baik. Coba kalau ini aja dicapai dengan ilmu, keren gak, Pak? Anggota masyarakat yang baik, pegawai baik, bos yang baik, ayah, anak, atau menjadi paman yang baik, menjadi suami yang baik, ini udah segala-galanya, ini udah dunia akhirat ini, nah. Kan simpel ini. Gak usah rumit-rumit. Ini aja, belajar itu tujuannya ini. Belajarlah dengan bertahap, berjenjang dan gradual. Mulai dari akar, pokok, cabang, dan ranting. Mengetahui sebab-sebab yang menjadikan ilmu itu punya keunggulan. Ilmu yang dicari adalah ilmu yang sudah kokoh. Ilmu tafsir, ilmu nahwu, sorof itu kan udah kokoh. Ilmu kedokteran udah kokoh. Ilmu yang baru yang masih dalam tahap pertumbuhan, bukan ilmu yang baru yang masih dalam tahap pertumbuhan. Harus mengetahui apa hasil dari ilmu dan buahnya, itu tambahan aja. Kemudian kita selesaikan. Berniatlah belajar untuk mempercantik jiwa. Tujuan belajar itu mempercantik jiwa, membersihkan jiwa dari akhlak tercela seperti menahan marah, menjauhi dusta, menghilangkan dengki, menghindari buruk sangka, menghindari gibah dan lain-lain, menghiasi jiwa dengan akhlak yang terpuji, dan yang terakhir adalah harus memahami hubungan ilmu dengan tujuan akhir. Carilah ilmu yang paling dekat dengan tujuan akhir. Tujuan akhir adalah
berjumpa dengan Allah, meraih ridha Allah, dunia bahagia dan akhirat mendapat surga. Wallahu a'lam. Saya nggak usah lanjutkan. Bahaya debat. Suatu saat dilanjutkan dalam acara ini. Atau mungkin bulan depan kalau nggak salah saya ada jadwalnya. Ya, sampai sini. Terima kasih segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Tidak ada MC, tidak ada moderator. Dan kita akhiri aja dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.